Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal literasi sains PPAD Kabupaten Kulon Progo yang tahap kedua. Nah, pada video sebelumnya sudah saya bahas nih dari nomor 1 sampai nomor 15. Nah, pada video kali ini kita melanjutkan bagian terakhir yang fisika, itu nomor 16 sampai nomor 20. Untuk itu ditonton ya untuk video kali ini. Nah, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya bisa belajar ASPD melalui channel Prediksi Fisika. Oke, langsung saja kita bahas nomor 16. Nah, nomor 16 ini berkaitan sama namanya pembuatan magnet. Nah, ada namanya pembuatan magnet. Nah, pembuatan magnet itu salah satu caranya adalah dengan cara mengaliri arus listrik. Nah, jadi mengaliri arus listrik pada sebuah kawat. Jadi kawat kita lilitkan ke besi. Nah, nanti kawatnya kita hubungkan ke listrik ya, atau ke arus listrik. Nah, maka nanti akan terjadi namanya menjadi magnet. Tetapi sifatnya hanya bersifat sementara. Jadi nggak selamanya. Jadi kalau nanti listriknya kita off kan ya, atau kita putus listriknya, maka nanti magnetnya tidak hilang gitu. Nah, jadi di sini kita cek gambar 1. Lampu tetap menyala walaupun saklar dalam posisi terbuka karena ada medan magnet dari kumparan PR yang mempengaruhi kumparan XY. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Di sini apa ini magnetnya ya? Ini sifatnya hanya sementara. Jadi sifat magnet ya. Sifat magnetnya hanya sementara. Kenapa sementara? Ya karena di situ sifat magnet itu muncul kalau ada arus listrik yang mengalir pada kumparan. Maka kalau dikatakan masih bisa menyala lampu L-nya ini, berarti ini salah. Maka yang nomor 1 salah. Nah, karena nomor 1 salah, berarti yang opsi A kita coret, opsi B kita coret. Nah, lanjut yang nomor 2. Gambar 2, lampu hanya menyala sesaat ketika saklar dalam posisi tertutup karena ada medan magnet dari kumparan PR yang mempengaruhi kumparan XY. Nah, ini ditutup ya, posisinya ditutup, dan ini menyalanya sesaat. Nah, itu menyalanya sesaat karena pas ditutup saja. Karena kalau nanti pas dibuka, maka nanti lampunya mati. Berarti nomor 2 benar. Nah, oke. Karena nomor 2 benar, maka kita selidiki antara C dan D. Nah, yang ada 2 kan cuma yang C. Otomatis jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu ya. Lanjut nomor 17. Nah, 17 ini berkaitan ya sama namanya listrik statis. Ini tentang materi listrik statis. Nah, listrik statis di sini ada alat namanya elektroskop. Nah, elektroskop ini untuk mengetahui atau mendeteksi benda yang kita dekatkan dengan kepala elektroskop tadi bermuatan atau tidak. Nah, bermuatan atau tidak. Nah, itu fungsinya itu. Nah, bermuatan atau tidaknya gimana? Bermuatan atau tidaknya itu ditandai ya dengan adanya daun dari elektroskop yang membuka. Jadi ketika ada muatan listriknya, bagian daun ini ya, bawah kan bagian daun. Ketika ada muatan listrik, maka daun itu nanti akan terbuka. Nah, kita cek di sini mana yang benar. Yang opsi A, benda A bermuatan listrik karena saat didekatkan kepala elektroskop terjadi perpindahan elektron ke daun emas. Nah, kalau kita lihat di sini, ini benda A. Nah, ini kakinya atau daunnya. Daunnya apa? Ini tidak terbuka. Maka benda A ini tidak bermuatan. Jadi benda A ini tidak bermuatan. Nah, maka yang A salah. Tuh. Terus yang B, benda B bermuatan negatif. Karena saat didekatkan kepala elektroskop terjadi perpindahan elektron ke daun emas atau ke daun elektroskopnya. Nah, ini benda B. Nah, ini benda B, ini negatif. Nah, benar enggak?
Nah, di sini negatif. Nah, terus kepala elektroskopnya ya. Jadi ke benda B ini negatif, maka negatif itu akan menarik positif. Nah, berarti bagian kepalanya, kepala elektroskop akan menjadi positif. Ini benar. Terus elektron dari yang ada di kepala nanti turun ke bawah. Nah, maka di bagian daunnya jadi negatif. Nah, ini benar. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Lanjut nomor 18. Nah, 18 ini berkaitan sama materi listrik dinamis. Nah, ini tentang kelistrikan. Nah, tentang listrik dinamis. Nah, di listrik dinamis ini kita disuruh menentukan besarnya arus I. Nah, kita menentukan arus I ini ya. Arus I di situ adalah sama aja dengan arus totalnya. Nah, caranya gimana? Kita cek dulu. Yang pertama, opsi A, nilai arus I adalah 0,8 jika R1-nya dilepas. Nah, ini kan R1 nih. Nah, kalau R1-nya kita lepas, maka tersisa apa? Hanya R2 dan R3 saja. Nah, kalau kita gambarkan gitu ya. Maka yang opsi A ya. Nah, opsi A kalau kita gambarkan, jadi gambarnya gini. Jadi bagian yang sini ada R4. Nah, maka yang ke atas tinggal ini ada R2 sama ada R3. Nah, gini ya kalau digambar ya. Ini yang R4, ini R2, ini R3. Nah, jadi nilainya kita hitung dulu. Di sini kita menentukan hambatan totalnya dulu. Gitu ya. Nah, hambatan totalnya gimana caranya? Kita harus menentukan dulu hambatan paralelnya R paralel dari R2 dan R3, karena R2 dan R3 ini paralel. Nah, caranya gimana? Tinggal tadi hasil kali dibagi hasil jumlah, itu aja. Nah, hasil kalinya gimana? Tinggal R2 dikali R3 dibagi R2 tambah R3. Nah, kita masukkan nilainya. R2 30, R3 60. Jadi 30 kali 60 bagi 30 tambah 60. Nah, 30 kali 60 berapa? 6 kali 3 18, 00. Nah, 30 tambah 60 90. Kita coret nolnya. Berarti 18 bagi 9 itu jadi 2. Berarti ada nolnya jadi 20. Nah, ini 20 ohm. Nah, terus masih kita tambahkan dengan R4. Nah, R4 itu kan seri dengan R paralelnya. Maka jadi R totalnya sama dengan apa? Tinggal R4 ditambah R paralelnya tadi gitu. R4-nya yang tadi 10 ya, ini ya, 10. Nah, 10 ditambah 20, maka hasilnya adalah 30 ohm. Nah, gitu. Setelah ini baru kita bisa menentukan nilai I-nya atau arusnya. Nah, arus itu gimana caranya? Sama dengan I itu. Tinggal I sama dengan GGL-nya ya, atau potensialnya dengan V ya. Nah, ini bisa sama, ini sama aja dengan V ya. Ini sama aja dengan V. Jadi I sama dengan V dibagi dengan R total. Nah, V-nya berapa tadi? 24 ya, dibagi dengan 30. Nah, karena kan R totalnya tadi kan ini ya 30. Terus V-nya potensialnya 24. Nah, 24 dibagi 30 itu kan hasilnya adalah 0,8 ampere. Nah, maka jawaban yang A ini sudah tepat karena jawabannya sudah sesuai. Gitu ya, di yang A jawabannya. Ya, lanjut nomor 19. Nomor 19 ini berkaitan dengan namanya menghitung energi listrik. Nah, energi listrik itu cara menghitungnya gimana? Nanti kita selidiki di sini. Nah, di sini jadi ada lampu. Nah, lampu itu punya spesifikasi ini 6 volt per 0,3 ampere. Nah, dari sini maka kita tentukan, maka hambatan lampunya berapa? Tinggal apa? Tinggal R ya, sama dengan 6 volt dibagi 0,3. Berapa ini? Sama aja 60 dibagi 3. Berarti sama dengan 20 ohm. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan ya, hambatan R lampu ini sama-sama 20. Nah, ini 20, ini juga 20. Nah, gitu. Nah, terus di sini kita disuruh menentukan ya nilai energi listriknya. Nah, nilai energi listrik ya, jadi energi ya, kita bisa menentukan ya, energi kan W ya. Nah, W itu bisa kita tentukan dengan rumus ini,
V kuadrat dibagi R ya, V kuadrat bagi R dikali dengan T waktu. Nah, kita pakai rumus ini aja. Nah, gitu. Nah, kita di sini baterainya itu nilainya 3 volt. Nah, berarti di sini 3 volt, di sini 3 volt. Berarti kalau di total jadinya 6 volt. Nah, gitu ya. Nah, langsung kita cek yang pernyataan pertama. Nah, pernyataan pertama ya. Di situ dikatakan saklar 1 on, saklar 2 off. Berarti yang kita lihat yang saklar 1 itu on ya, saklar satunya on. Nah, karena saklar satunya on, berarti yang menyala hanya lampu 1 gitu ya. Sedangkan lampu kedua kan mati. Nah, energi listriknya yang dihasilkan adalah 36 volt. Nah, kita cek. Kalau saklarnya 1 on ya, berarti nanti tegangan totalnya yaitu adalah 3 tambah 3 karena ada 2 baterai di seri, maka jadi 6 volt. Nah, terus R yang dilewati hanya lampu 1 tok, yaitu 20 ohm. Nah, dari sini maka bisa kita tentukan nilai energi listriknya kalau waktunya T-nya 10 sekon. Nah, pakai rumus atasnya itu tinggal ya, pakai rumus atasnya. Jadi W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, V-nya kan jadi 6 ya. Di 6 kuadrat itu toh dibagi dengan R-nya itu 20 dikali T-nya 10. Nah, ya, ini nolnya kita coret sama 2 sama 20 ya. Maka jadinya 6 kuadrat itu 36 dibagi 2, berarti hasilnya 18 Joule. Nah, sedangkan nomor 1 ini di pernyataannya adalah 36, maka ini salah. Nah, berarti nomor 1 salah. Karena nomor 1 salah, maka jangan pilih opsi A, jangan pilih opsi B. Nah, maka antara opsi C dan D. Nah, C dan D ada opsi 4 yang sama-sama ada 4. Berarti otomatis nomor 4 ini benar. Maka tinggal kita buktikan satu lagi. Nah, saklar 1 off, terus saklar 2 on. Berarti kita hanya menggunakan yang lampu kedua. Nah, energinya adalah 18 Joule saat 10 detik. Benar gak nih? Jadi pernyataan kedua. Nah, kita pakai lampu yang atas ya. Berarti V-nya yang dipakai sama, yaitu 6 volt. Terus R-nya karena lampunya sama ya, maka di sini R-nya juga 20 ya, 20 ohm. Nah, waktunya juga sama 10 sekon. Nah, atau detik. Nah, dari sini kan tadi sudah kita hitung di pernyataan 1 ya. Nah, hasilnya energi tadi adalah 18 Joule. Nah, maka jawaban nomor 2 ini sudah benar. Otomatis jawabannya adalah yang C gitu. Gitu ya. Terus nomor 20 satu lagi berkaitan sama ini namanya tadi ya tentang posisi bumi, bulan dan matahari. Nah, di sini ada peristiwa pasang surut air laut. Nah, air laut itu terkadang pasang dan terkadang surut, itu bergantung pada posisi dari mataharinya. Nah, kapan terjadi posisi pasang? Pasang ya, jadi pasang itu terjadi ya. Pasang itu terjadi ketika apa? Ketika bulan itu berada pada posisi 1 dan posisi 2. Jadi antara matahari, bumi, bulan itu dalam posisi satu garis lurus. Maka nanti akan terjadi namanya pasang. Itu di posisi 1 dan posisi 2 atau disebut dengan pasang purnama. Nah, ini pasang purnama. Kenapa terjadinya itu saat bulan purnama ataupun bulan baru ya, terjadinya. Nah, sedangkan yang pada posisi 3 dan posisi 4 itu dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan pasang perbani. Nah, ini pasang perbani atau surutnya laut itu terjadi ketika posisi bulan itu di posisi 3 dan di posisi 4. Nah, gitu ya. Jadi bedanya di situ antara posisi 1, 2, 3 dan 4. Nah, langsung kita cek pernyataan yang di opsinya. Yang pertama A. Bulan di posisi 1 terjadi pasang surut terbesar. 1 ini terbesar benar ya, karena tadi kan pasang purnama benar, itu yang terbesar. Permukaan air laut di D sama dengan permukaan air laut di A. Ini jelas salah. Karena kan kalau D ini pasang ya, otomatis yang A ini jadi surut. Nah, maka nomor A salah. Yang B, bulan posisi kedua adalah pasang surut terendah. Ini juga salah. Ini bukan terendah dong, karena tadi apa? 1 dan 2 itu paling tertinggi, terbesar. Maka salah. Yang C, posisi ketiga itu pasang surut terbesar.
Nah, ini enggak, ini juga salah. Kenapa? 3 ini kan tadi di atas tadi ini adalah pasang perbani, itu terjadi pasang yang paling rendah gitu. Maka salah. Karena terbesar itu di nomor 1 2, terendah itu nomor 3 dan nomor 4. Nah, otomatis jawabannya yang tepat adalah yang D. Jadi posisi 4 itu adalah posisi yang paling rendah. Ini benar. Nah, terus air laut di C ini lebih tinggi. Nah, kenapa lebih tinggi? Karena bulan ini di posisi 4 ya. Maka nanti permukaan air lautnya itu ketarik oleh bulan. Maka di posisi C itu lebih tinggi dibanding di posisi D. Nah, maka jawaban D yang paling tepat. Kayak gitu ya. Itu sudah selesai saya bahas dari nomor 16 sampai nomor 20 dan sudah saya bahas semua ya untuk bagian fisika, literasi sains, PPAD tahap kedua. Nanti tinggal ditonton saja untuk pembahasannya. Jika ada pertanyaan atau request tentang soal mana yang mau dibahas, tuliskan saja di komen gitu. Oke ya, terima kasih.